Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Setianto dari Universitas Amikom Yogyakarta. Kita hari ini akan bicara tentang analisa kelemahan dari sistem. Uh, jadi tahap analisis merupakan tahap terpenting ya di dalam proses pengembangan sistem informasi. Nah, gagal di tahap ini maka akan menimbulkan kegagalan total ya pada sistem informasi yang dikembangkan. Kalaupun itu nanti berhasil ketika proses analisis sistem itu kurang baik, maka mungkin kita akan mendapatkan sistem yang tidak berguna bagi bagi yang dikembangkan ya, bagi organisasi atau bagi manajemen. Yang mau tanya silahkan lewat chat ya, sambil saya nerangin bisa Anda tanya lewat chat kalau Anda bingung. Ada beberapa pertanyaan kunci yang harus dijawab di tahap ini. Pertanyaan pertama adalah apakah sistem informasi perlu dikembangkan. Jadi ini harus jawab dulu untuk meyakinkan bahwa memang kita bisa masuk ke langkah berikutnya. Yang kedua, sistem seperti apa yang akan dikembangkan? Yang ketiga, apa alasan pengembangan sistem tersebut? Nah, alasannya ada 3 ya, di kelas dulu sudah pernah saya sampaikan ya. Yang pertama adalah sistem informasi itu dibutuhkan atau dirasa perlu karena ada masalah yang tidak selesai dengan sistem sekarang. Misal, ketika kita mengelola perguruan tinggi misalnya, perguruan tinggi itu ketika siswanya jumlahnya 200, untuk proses pengambilan KRS bisa dilakukan secara manual, pakai kertas, terus mahasiswanya datang ke dosen, lalu dosennya tanda tangan setuju. Tetapi ketika jumlah mahasiswa yang sudah meningkat menjadi katakanlah 3.000 begitu ya, maka ketika proses pengambilan KRS ini dilakukan menggunakan kertas dan ditandatangani dosen, proses ini akan menjadi lama sekali. Atau kemudian kita menghadapi masalah bahwa proses pengisian rencana studi itu menjadi sangat lama. Ya. Yang tadinya bisa selesai 1 minggu untuk melayani 300 orang, ketika 3.000 itu butuh 10 minggu. Ketika 10 minggu yang dibutuhkan, kita mengatakan bahwa throughput dari sistem pengisian KRS adalah 10 minggu. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua pekerjaan pengisian KRS adalah 10 minggu. Kalau itu yang terjadi, berarti kita punya masalah dengan kinerja daripada sistem kita. Jadi ada masalah, ya. Ada masalah, pekerjaannya tidak selesai. Atau yang kedua, ketika kita ingin menggarap peluang baru, misal kasus toko batik kita kemarin. Di toko batik kita kemarin, awalnya ketika kita punya tokonya tidak online, kita mungkin bisa melayani pelanggan batik kita itu dalam kotak saja ya. Jadi orang yang datang ke Jogja, kemudian beli batik bisa dilayani toko kita. Tapi bisa nggak kita melayani pelanggan batik yang katakanlah ada di Sulawesi misalnya? Sing suwi banget wi. Kan ke aku. Bisa nggak? Ini kok cak ndelok sing. Mut simut. Nggak bisa ya? Kenapa nggak bisa? Berarti yang mau beli harus datang dulu ke Jogja.
Ya, karena yang mau beli harus datang dulu ke Jogja. Maka di situ kita melihat peluang. Ada peluang toko batik kita untuk melayani yang ada di Sulawesi, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera, yang mungkin ada di Jakarta, dari toko kita yang ada di Jogja. Bagaimana caranya? Oh, kita membuat sistem informasi penjualan yang online. Kita membuat yang web-based, sistem informasi penjualan yang web-based. Ya, jadi itu kategori alasan yang kedua, yaitu untuk memperoleh peluang baru di dalam sebuah bisnis. Ya, jadi masalahnya belum datang sebetulnya ya, belum ada masalah ya. Tapi kita melihat ada peluang baru. Toko batik kita bisa jadi lebih gede nih, omsetnya bisa meningkat nih kalau kita memiliki gerai online. Ya. Yang ketiga adalah perintah atau instruksi. Ya. Misalnya di dalam sistem pengelolaan perguruan tinggi, kemudian Dikti, ya dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Dikti mengatakan bahwa setiap perguruan tinggi harus melaporkan nilai yang diperoleh oleh mahasiswa itu setiap semester secara online. Oke. Itu perintah dari kementerian yang kemudian disebut sebagai perguruan tinggi harus mengisi namanya Forlap. Nah, perintah ini harus dipatuhi oleh seluruh perguruan tinggi. Sehingga perguruan tinggi itu yang belum punya sistem informasi terpaksa membuat database nilai dan diisi database nilainya untuk setiap semester dilaporkan kepada Dikti. Oke. Ini adalah kategori yang ketiga atau yang disebut sebagai perintah atau instruksi. Perintah itu bisa karena undang-undang, bisa karena perintah dari atasan, bisa karena misalnya kalau Amikom mau bekerja sama dengan Bank Muamalat misalnya untuk membuat Anda bisa membayar dari bank langsung menggunakan virtual account, maka ada perintah dari Bank Muamalat bahwa setiap mahasiswa jumlah kewajibannya itu harus tercatat di dalam database, yang database itu bisa di-share kepada Bank Muamalat atau Bank Mandiri atau Bank BPD yang bekerja sama dengan Amikom. Ini juga jenis perintah atau instruksi dari sistem lain yang akan bekerja sama dengan sistem informasi akademik di Amikom. Ya, sehingga di situ muncullah sistem pembayaran, sistem informasi pembayaran yang itu menginformasikan kepada Anda berapa Anda harus bayar, yang itu menginformasikan kepada bank berapa bank itu harus nagih kalau virtual account tertentu ditulis, gitu ya. Nah, itu adalah jenis yang ketiga, alasan yang ketiga yaitu pengembangan sistem informasi yang disebabkan oleh instruksi. Ya, alasannya karena instruksi. Oke? Nah, ini nanti harus diidentifikasi ya. Alasan-alasan ini harus diidentifikasi. Nah, di dalam dunia perangkat lunak itu software ada dua macam, ada yang generik, ada yang customized. Kemarin saya memberi contoh Anda misalnya ketika kita ingin membangun e-commerce, kita pakai WordPress. Ada di situ satu plugin namanya plugin shopping chart. Dua-duanya tinggal beli, ya kita tinggal beli, dan yang pakai shopping chart-nya WordPress atau ada yang lain ya. Banyak beberapa produk shopping chart itu tinggal beli, taruh di server kita, e-commerce kita udah jalan. Ya. Itu adalah jenis produk yang generik. Atau kalau Anda punya toko, Anda butuh untuk membuat sistem kasir, hanya mencatat penjualan, maka kita cukup membeli mesin kasir. Sekarang ada mesin kasir produk tertentu, saya nggak mau sebut merek, yang itu bisa jalan di handphone, bisa jalan di iPad, ya. Harganya murah. Kalau nggak salah investasinya 400.000 sudah cukup, bisa menjalankan itu. Bahkan dengan itu nanti ada pilihan, itu struknya mau dikirim via email atau mau dicetak. Jadi itu adalah generic product, ya, tinggal beli langsung pakai. Generic product biasanya bisa dicari untuk kepentingan-kepentingan atau keperluan-keperluan yang umum ya. Kasir itu umum ya, lalu misalnya
Tadi ya membuat e-commerce sederhana, ada shopping chart-nya. Shopping chart itu sesuatu yang umum ya, sehingga orang bisa membuat itu ya secara generik. Ya. Harganya murah, bisa langsung dipakai, tetapi tidak bisa diganti-ganti. Ya kita harus nerima seperti itu bentuknya. Nah, itu produk generik. Ya. Kedua adalah produk yang dibuat khusus untuk keperluan tertentu. Ya, sistem informasi pembayaran di Amikom itu bukan generik. Karena aturannya khusus, hanya berlaku di Amikom saja. Yang bayar itu bisa dicicil, dapat di Amikom 2 kali atau 3 kali, ya itu hanya di Amikom. Mungkin ada di tempat lain, dicicilnya bukan 3 kali, tapi 12 kali. Prosentasenya pun berbeda-beda. Lalu bentuk virtual account-nya juga berbeda-beda. Bank yang dipakai kerjasama juga berbeda-beda. Jadi ini adalah khusus. Jadi ini nggak bisa kita beli di pasaran software sistem pembayaran mahasiswa, gitu ya. Sistem pembayaran kewajiban mahasiswa itu tidak ada produk yang generik yang bisa dipakai. Maka kita harus membuat secara custom, secara pesanan. Ya. Nah, produk pesanan ini biasanya lebih mahal. Lebih mahal. Kenapa? Karena dibuat khusus. Kalau Anda beli baju seperti yang saya pakai, baju seperti ini baju yang di mana-mana ya bentuknya sudah seperti ini. Pilihannya XL, L, atau S gitu ya. Kalau badannya kegedean gimana ya nggak muat gitu. Karena badanmu yang nggak generik gitu. Kalau ada teman saya, gemuknya minta ampun, 150 kg, dia nggak pernah bisa beli baju yang generik seperti yang kita pakai. Kenapa? Karena nggak ada yang cukup. Sehingga yang seperti itu harus pesan khusus. Pesan itu biasanya harganya lebih mahal. Karena jahit dan polanya itu ya cuma untuk dia saja. Ya. Jadi, custom product atau produk pesanan ini adalah software yang dibuat khusus untuk satu buah bisnis proses, bisnis model tertentu saja. Di sini seorang analis mesti ketika misalnya ada masalah toko misalnya mau butuh mesin kasir, mesti kita lihat dulu apakah bisa kita terapkan yang generik atau harus kita buatkan yang khusus. Nah, pengembangan sistem informasi untuk produk pesanan itu memerlukan analisis yang tepat, memetakan terlebih dahulu masalah, kelemahan dan peluang dari sistem yang lama. Nah, lalu apa pertanyaan kuncinya ya? Jadi apa masalah yang harus diselesaikan? Apa penyebab masalah tersebut? Siapa pemakai akhir sistem tersebut? Ya, oke. Ini adalah untuk sebuah sistem informasi yang motivasinya adalah adanya masalah. Ya, kalau misalnya sebuah sistem informasi yang motivasinya adalah peluang, maka kata masalah kita ganti dengan peluang ya. Apa peluang yang harus ditangkap oleh sistem informasi baru? Apa yang menyebabkan peluang itu dapat diperoleh? Dan siapa pemakai akhir sistem informasi ya? Pertanyaan ketiga menjadi sama saja ya. Saya tambahin satu slide untuk yang ini. Kenapa yang jadi besar sekali fontnya?
Ya, jadi di sini ada pertanyaan kunci untuk kalau yang motivasinya adalah peluang, ya. Nah, kalau yang motivasinya adalah perintah ya sama, apa perintahnya kira-kira gitu ya. Jadi nggak perlu pertanyaan kunci. Kalau perintah udah jelas apa saja sih spesifikasi yang diharuskan oleh perintah itu. Oke. Nah, lalu analisis. Ya. Jadi analisisnya ini bukan analisis kelemahan dan peluang ya. Nah, aspeknya apa saja yang akan ditinjau ya? Aspek performance, aspek information, aspek ekonomi, kontrol, efisiensi dan service. Performance itu masalah kinerja kayak tadi ya. Kalau misalnya KRS tidak online itu membutuhkan waktu 10 minggu, berarti throughput-nya itu 10 minggu. Throughput itu adalah kinerja secara waktu yang dibutuhkan secara keseluruhan untuk jadi jumlah pekerjaan yang bisa dilakukan dan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau yang KRS 3000 berarti waktu yang dibutuhkan adalah 10 minggu. Jadi 10 minggu untuk 3.000 proses KRS, 3.000 pekerjaan KRS. Atau seminggu untuk 300 itu namanya throughput. Ini mau ditingkatkan tidak? Bagaimana dengan respon time? Respon time itu adalah waktu tunggu untuk mendapatkan respon. Ya. Misalnya kalau Anda berada di antrian, sejak Anda mengantri, sampai Anda mendapatkan kesempatan untuk ditanya sama kasirnya, beli apa aja Mbak, gitu ya, atau mulai dilayani itu berapa lama? Apakah 10 menit atau 30 menit? Ya. Ya. Oke, saya stop dulu sebentar ya. Anda bisa lihat-lihat presentasi ini ya. Ingin menurunkan waktu tunggu. Ya. Jadi performance itu bicara tentang dua hal. Ya, jumlah pekerjaan yang diselesaikan dalam kurun waktu tertentu dan waktu tunggu yang dialami oleh pengguna sistem. Informasi ya, ada 3 kualitas informasi, yaitu jumlah informasi terlalu banyak apa enggak, kurang atau tidak, ya, akurat atau tidak, relevan atau tidak, ya, tepat waktu atau tidak. Jadi ada akurat, relevansi, dan tepat waktu. Ya. Jadi faktor E, ya. Apakah biayanya bisa dipangkas? Apakah ada pasar baru yang bisa dieksplorasi? Ya. Apakah jumlah ya order bisa ditingkatkan? Ini adalah ekonomi ya. Jadi kalau misalnya tadi soal toko batik, misal pertanyaan-pertanyaan ini mesti akan muncul ya. Apakah ordernya bisa ditambah nih? Ya. Bisa nggak ada pasar baru yang dieksplorasi? Berarti ada peluang. Ya. Kontrol, ya. Kontrol itu bicara tentang keamanan. Ya.
keamanan data, privacy data, ya, seberapa besar kontrol atau pengendalian, ya, pemilik sistem terhadap sistemnya. Ada kemungkinan nggak, misalnya ketika kita bicara kasir, ada kemungkinan nggak kasirnya itu tidak memasukkan transaksi sehingga nanti ada selisih antara uang yang yang diterima oleh kasir dan uang yang ada di catatan. Kalau kita bicara sistem presensi mahasiswa, misalnya, ada kemungkinan nggak mahasiswa itu sebetulnya tidak datang tapi pura-pura datang? Ada kemungkinan nggak? Itu bicara tentang kontrol. Ya. Ketika semakin tinggi, ya, maka kontrolnya semakin rendah. Berarti harus ada peningkatan kontrol ini. Seperti ketika kita kuliah online ini, ya, sistem presensinya nanti pakai Pakai Google Form. Ada nggak di antara teman Anda yang nggak datang, tapi ngisi Google Form? Ada. Ya. Bagaimana cara meningkatkan kontrolnya, misalnya, ya? Oke, kemarin saya tingkatkan kontrolnya. Bagaimana sistem presensinya? Ya sudah, sistem presensinya ada bilang datang, saya tambahin ada pertanyaan. Kalau yang nggak ngikutin kan nanti ditanya nggak tahu. Itu kira-kira. Jadi cara meningkatkan kontrol. Ya. Atau di kelas lain, ya, pada saat akhir kuliah, tolong dong semuanya tunjukin videonya senyum, gitu ya. Nah, nanti yang senyum saya hitung, yang di presensi saya hitung, yang nggak senyum tidak kita hitung datang, gitu ya. Misalnya begitu. Ya. Jadi itu adalah kontrol, ya. Lalu efisiensi itu bicara tentang berapa banyak, ya, untuk menghasilkan output sebanyak-banyaknya dengan input yang sekecil mungkin. Itu maksudnya. Ada nggak di situ ada input data yang double-double? Ada nggak pemrosesan data yang double-double beberapa kali? Ada nggak informasi yang disajikan tetapi informasinya itu sebetulnya cuma informasi yang sudah disediakan di dalam informasi lain, ya? Kalau kita masih menemukan itu, berarti ada masalah di efisiensi sistem. Contoh, ketika Anda datang ke bank, Anda ditanya, disuruh ngisi form, ya, namanya siapa dan sebagainya gitu kan. Habis itu Anda suruh fotokopi KTP. Cetet. Suruh nunjukin KTP asli. Jadi ada 3 informasi nama Anda yang akan dibaca oleh mbak-mbak yang melayani Anda pada saat registrasi. Ini ada masalah nih, karena ada apa? Ada aktivitas sumber daya manusia yang terbuang, yaitu membaca namamu. Kok toh namamu juga nggak berubah, toh? Kenapa nggak fotokopi KTP saja, setelah itu dia membaca dari fotokopi KTP. Kenapa harus membaca dari formulir yang Anda isi, toh di dalam formulir itu fotokopi KTP-mu ditemplate. Ya, itu contoh redundansi pemrosesan, ya, untuk informasi yang sama. Ya. Di banyak sistem itu terjadi, ya, di banyak sistem itu terjadi. Seperti ketika Anda daftar Amikom, ya, sudah ditanya, sudah disuruh ngupload sesuatu, Anda masih disuruh ngisi formulir. Juk tadi ngupload buat apa, gitu kan? Toh sebetulnya kalau si petugas itu membaca dari fotokopian atau uploadan KTP Anda, itu namanya akan lebih pasti nggak salah, toh. Kenapa harus diinput 2 kali? Nah, itu contoh redundansi pemrosesan data. Service, ya. Jadi ada peningkatan pelayanan baik bagi manajemen, user maupun. Jadi ada dia puas nggak sih dengan service yang diberikan? Ada nggak sih service atau layanan yang sebetulnya diinginkan tapi belum ada di dalam sistem? Misalnya, kalau Anda datang ke perpustakaan, kemudian Anda mencari buku, ya, di satu perpustakaan Anda harus datang ke setiap rak, kemudian melakukan pencarian, jadi dibaca satu-satu. Jadi di sini ada satu service, yaitu service pencarian yang belum ada.
Atau servis pencariannya itu masih performanya lambat karena servisnya ya tidak disediakan. Ini adalah contoh kasus lagi ya. Kalau kemarin kita kasusnya toko batik, sekarang kita kasusnya perpustakaan ya. Di perpustakaan dengan di perpustakaan Amikom misalnya, mereka mengeluh bahwa jumlah buku sangat banyak, perlu katalog yang mudah dibaca, ya, untuk memudahkan servis tadi ya, servis pencarian misalnya, maupun ngitung koleksi. Mahasiswa ngeluh karena lamanya antrian, berarti ada masalah apa di sini lamanya antrian? Masalah kinerja, ya. Di akhir semester laporan buku tahunan banyak yang hilang. Ini masalah apa? Ayo, masalah apa? Bukunya hilang. Masalah kontrol, ya. Oke. Nah, lalu kita lakukan analisa. Solusinya bagaimana? Ya, solusinya kita coba membuat struktur organisasi dan job desk. Jadi kalau kita kemarin bicara stakeholder, sistem informasi ada macam-macam, ini ada stakeholder, sistem, ya, atau organisasi atau struktur organisasi itu orang-orang yang ada di dalam sebuah sistem dan apa saja pekerjaan dia. Lalu membuat workflow, lalu lakukan analisis performance, information, economic, control, efisiensi, dan service untuk masing-masing bagian di dalam organisasi itu. Ya, mari kita lakukan. 1 buat struktur organisasi, 2 buat workflow, 3 lakukan analisis kelemahan dan peluang menggunakan bisnis. Ya, ini struktur organisasinya. Struktur organisasi ini, kalau organisasinya baik, ya maka di dalam setiap struktur, setiap bagian organisasi akan ada deskripsi pekerjaannya atau job description-nya. Misalnya di perpustakaan ada 4 bagian. Bagian transaksi buku, bagian entry, bagian administrasi, dan bagian pengadaan. Lalu apa job desk-nya? Transaksi buku bertanggung jawab terhadap aktivitas peminjaman dan pengembalian. Entry buku tugasnya ini, bagian administrasi ini, bagian pengadaan tugasnya ini. Jadi masing-masing punya tugas, punya job desk. Jadi job desk itu, ya kita lihat yang bagian administrasi itu bertugas untuk aktivitas administratif, termasuk pendaftaran anggota baru. Jadi pendaftaran itu ada di aktivitasnya departemen apa saja ya. Misal pendaftaran prosesnya apa? Nah, ini adalah stakeholder ya. Stakeholdernya pengunjung non anggota, pengunjung anggota, bagian administrasi, bagian transaksi buku, bagian entry buku, sama ada satu lagi yaitu bagian pengadaan ya. Ini harusnya ada di sebelah kanannya karena nggak cukup jadi nggak kelihatan. Di sebelah kanannya ini ada bagian pengadaan buku. Ya. Lalu untuk aktivitas pendaftaran apa saja yang akan dikerjakan, gitu kan? Oke, siapa dulu yang bergerak? Di sini adalah anggota yang bukan pengunjung yang bukan anggota datang dulu. Lalu ngapain? Ngisi formulir. Formulirnya diberikan kepada siapa?
Apakah diberikan kepada pengunjung lainnya anggota? Oh enggak, diberikan kepada administrasi. Lalu administrasi mencatat kebutuhan anggota, lalu membuatkan kartu anggota. Kartu anggotanya diserahkan lagi kepada pengunjung non-anggota. Selesai satu proses pendaftaran. Itu kita sebut sebagai workflow. Oke? Nah, workflow ini nanti dibuat untuk semua aktivitas, ya, semua proses, ya, yang menjadi kewajiban dari setiap unit organisasi yang ada di dalam struktur tadi. Terus ya semuanya dibuat, workflow, alur kerjanya, semuanya dibuat. Ini untuk seluruh kegiatan yang ada di dalam organisasi, dalam hal ini perpustakaan. Lalu kita lakukan analisa PISES. Analisa pertama adalah analisa P, analisa performance. Performance terhadap apa? Terhadap bagian yang ada atau terhadap struktur organisasi yang ada. Ya. Jadi tadi ada bagian administrasi. Tugasnya apa? Tugasnya mengerjakan aktivitas berkaitan dengan pendaftaran, pencatatan, aktivitas administrasi lainnya. Oke. Lalu dari setiap aktivitas atau setiap job yang dikerjakan oleh bagian administrasi, kita cek performanya. Pendaftaran misalnya ya. Pendaftaran waktu yang dibutuhkan itu untuk setiap calon anggota baru itu adalah 5 sampai 10 menit ya. Ini adalah kalau dalam 1 jam berarti kita atau bagian administrasi throughput-nya, jadi waktunya 1 jam, throughput-nya adalah 6 anggota per jam. Jadi 6 anggota per jam. Atau kalau dia bekerja 8 jam per hari berarti 6 kali 8. 6 kali 8 itu oke. 48. Jadi dalam sehari itu 48 pendaftaran per hari. Bayangin, throughput-nya 48 pendaftaran per hari. Performanya bagian administrasi. Kira-kira puas nggak kita dengan itu? Are you happy with that? Atau ini kita anggap masalah? Berapa sih anggota perpustakaan baru dalam setahun? Di Amikom? 3.000. Bagian pendaftaran throughput-nya 50 per hari. Jadi 3.000 anggota baru itu harus dilayani dalam waktu 30 kali 2. 60 hari hanya proses mendaftar di perpustakaan. Perpustakaan baru selesai. Jadi dalam 1 tahun itu kira-kira 2,5 bulan baru selesai melayani pendaftaran perpus. Kita senang? Nggak senang, kita nggak happy. Karena kita nggak happy, kita harus menganggap ini sebagai masalah. Lalu apa peluang solusinya? Apa alternatif solusi untuk masalah performa di bagian administrasi pada proses pertama, yaitu proses pendaftaran? Apa? Ya, ada 2 yang ditawarkan. 1, dibuatkan sistem pendaftaran pakai komputer di perpustakaan. Yang kedua, dibuatkan sistem pendaftaran online. Oke. Itu 2 calon solusi, 2 peluang solusi. Untuk apa? Untuk menyelesaikan persoalan performance yang rendah, dalam hal ini throughput yang rendah. Oke. Lalu kita geser lagi ke bagian lain. Performanya dilihat semua ya. Ya, semua bagian, semua proses dilihat performanya, lalu kita geser ke aspek yang kedua dari PISES, yaitu information. Information itu juga sama. Nanti kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu bagian tadi apa? Bagian administrasi. Ada nggak persoalan di information?
kita lihat ya, oh di sini informasi, ketemulah salah satu contoh misalnya bagian transaksi buku ya, mengerjakan aktivitas transaksi buku, peminjaman dan pengembalian. Selama ini tidak pakai komputer, misalnya, nggak pakai komputer, sehingga yang mengembalikan ya informasi jumlah buku yang masih ada di perpustakaan itu nggak ada. Pokoknya kalau masih ada di rak berarti masih ada, Mas. Kalau nggak ada di rak ya berarti udah dipinjem, kira-kira gitu ya. Berarti karena di sini berarti di sini ada masalah ya. Masalahnya apa? Informasi buku yang tersedia di dalam perpustakaan itu tidak ada. Informasi buku yang masih bisa dipinjam itu tidak tersedia. Itu soal ketidaktersediaan informasi. Ya, lalu solusinya apa? Dibuatkan sistem katalog buku menggunakan Excel misalnya. Menggunakan Excel saja misalnya. Atau yang kedua, dibuatkan sistem informasi dengan fasilitas pencarian buku. Atau yang ketiga, dibuatkan aplikasi mobile sehingga pengunjung bisa melakukan pencarian buku secara otomatis. Nah, ini adalah alternatif solusi. Ya. Terus, bagaimana dengan ini udah informasi ya. Lalu nanti untuk bagian lain sama dicek informasinya ya, ada masalah enggak. Terus nanti ke ekonomi dan seterusnya ya. Ekonomi, kontrol, efisiensi sama S. Jadi ini dilakukan menyeluruh terhadap seluruh bagian di dalam organisasi. Kalau kita menyeluruh di setiap bagian di dalam setiap bagian organisasi, maka kita akan turunkan lagi ke job desk dan turunkan lagi ke setiap job, setiap pekerjaan. Semua akan mendapatkan hasil peluang solusi, ya alternatif solusi, alternatif A, alternatif B, alternatif C. Ya, tidak harus satu alternatif solusi, bisa lebih dari satu. Oke. Nah, segala sesuatu yang kita tawarkan di dalam setiap analisis baik terhadap performance, terhadap information maupun sampai service tadi, itu di situ ada alternatif solusi ya. Di alternatif solusi itu nanti muncullah apa yang disebut sebagai kebutuhan fungsional dan non fungsional. Kebutuhan fungsional adalah pekerjaan baru yang bisa dimunculkan. Contoh ya, contoh. Tadi kita kasih contoh. Contohnya di situ misalnya dibuat sistem informasi dengan fasilitas pencarian buku. Oke? Jadi ada fasilitas pencarian buku. Pencarian itu kata kerja atau kata benda? Kata kerja. Kata kerja. Berarti kita mendapatkan satu fungsional requirement atau kebutuhan fungsional yaitu pencarian buku. Artinya kita mengusulkan di dalam sistem informasi yang akan kita bangun itu ada fitur atau fasilitas atau kemampuan dari sistem untuk melakukan pekerjaan pencarian buku. Ya, ini kita sebut sebagai contoh requirement atau kebutuhan fungsional. Ya. Oke. Kalau misalnya di sini ditambahi, dibuat aplikasi mobil sehingga memungkinkan pengunjung untuk melakukan pencarian dan booking buku dari luar perpustakaan dengan mudah. Ya, saya tambahi di sini dengan mudah. Yang mana? Dengan cepat. Oke. Kasih blok warna merah.
Maka ini akan menjadi fungsional dan non fungsional sekaligus, ya. Di sini ada aplikasi mobile, ya, untuk melakukan pencarian. Melakukan pencarian itu fungsional, ya. Dan booking buku berarti fungsional, ya. Dengan cepat, ini kita sebut sebagai non fungsional. Ya, non fungsional itu akan memberikan sifat kepada proses booking buku, proses pencarian, yaitu harus cepat. Oke. Ini kita sebut sebagai fungsional dan non fungsional requirement, ya. Jadi dari daftar penyelesaian yang kita usulkan terhadap masing-masing masalah atau masing-masing peluang yang kita temukan, itu akan menghasilkan deskripsi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem baru. Oke. Ya, jadi berangkat dari melihat apa yang terjadi di dalam sistem yang lama, menemukan peluang atau solusi, ya, baik untuk menyelesaikan masalah maupun untuk mengambil peluang baru, kita akan mendapatkan deskripsi tentang apa saja kemampuan yang harus dimiliki oleh sistem baru, sistem informasi yang baru, sistem informasi yang akan kita usulkan, dan apa saja sifat yang harus dimiliki oleh sistem informasi yang akan kita usulkan. Sehingga kita mendapatkan dua hal, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional, atau requirement fungsional dan requirement non-fungsional untuk sistem yang akan diusulkan. Oke. Any question? Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti sudah